Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengan Kak Jubata, Arus, Arus, Arus. Betungkat ke adat basa, bepegai ke pengatur perkara, Au. Perkenalkan, nama saya Septa Yusi dengan NIM 24040012941. Saya semester 4, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan memaparkan materi mengenai pembuktian dan alat bukti dalam hukum acara PT UN. Dan pada video ini, saya akan membahas mengenai pembuktian, jenis-jenis alat bukti, serta bagaimana peran alat bukti dalam membantu hakim dalam menemukan sebuah bukti dan memberikan putusan yang adil. Sebelum kita masuk ke penjelasan jenis-jenis alat bukti, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu pembuktian. Nah, pembuktian ini adalah tata cara yang mengatur untuk membuktikan suatu fakta yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sebuah putusan. Dan menurut Indro Harto, fakta ini terbagi menjadi dua, ada yang dinamakan fakta hukum dan fakta biasa. Fakta hukum ini adalah tergantung dari bagaimananya penerapan suatu perundang-undangan tersebut, sedangkan fakta biasa adalah di mana sebuah kejadian atau keadaan yang turut mengatur fakta hukum tersebut. Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa suatu fakta yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan lagi. Jadi bahwa fakta yang sudah diketahui umum dan menjadi pertimbangan hakim tidak perlu dibuktikan lagi. Nah, dalam proses pembuktian di PT UN pastinya tidak terlepas dari ajaran pembuktian yang menjadi suatu landasan bagi seorang hakim untuk memutus suatu perkara. Nah, dalam pembuktian di hukum acara tun dianut itu ajaran pembuktian bebas sebagaimana yang diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu ajaran pembuktian bebas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ajaran pembuktian bebas yang biasanya sering disebut sebagai teori pembuktian bebas. Ajaran yang tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim sehingga sejauh mana pembuktian itu dilakukan dan diserahkan kepada hakim. Dan melalui ajaran pembuktian bebas ini, hakim PT UN juga dapat menentukan 4 hal. Dan yang pertama adalah apa yang harus dibuktikan. Dan yang kedua, siapa yang harus dibebani dalam pembuktian. Dan yang ketiga adalah alat bukti seperti apa yang diutamakan. Yang terakhir adalah kekuatan bukti yang diajukan. Nah, dari 4 hal ini juga, hakim tidak sepenuhnya dan dibatasi karena berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 107 Undang-Undang PT UN. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai pembuktian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis alat bukti dalam hukum acara PT UN dengan berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan 5 alat bukti. Yang pertama adanya surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari kelima alat bukti tersebut. Yang pertama tadi adanya surat atau tulisan, yaitu dokumen tertulis yang dapat membuktikan suatu fakta seperti surat keputusan, akta, atau dokumen resmi lainnya. Yang kedua adanya keterangan ahli, yaitu pendapat seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam membantu hakim memahami suatu persoalan dalam perkara. Dan yang ketiga adanya keterangan saksi, yaitu keterangan dari orang yang melihat atau menyaksikan langsung peristiwa tersebut yang menjadi sebuah sengketa. Yang keempat adanya pengakuan para pihak, yaitu salah satu pihak yang mengakui fakta atau keadaan yang berkaitan dalam perkara. Dan yang terakhir ada pengetahuan hakim, yaitu di mana hal-hal yang diketahui atau diyakini langsung oleh hakim selama proses persidangan seperti hasil pemeriksaan setempat atau fakta yang terungkap di dalam persidangan. Dan yang terakhir adalah peran alat bukti dalam membantu hakim untuk menemukan kebenaran dan putusan yang adil. Nah, alat bukti ini kan berperan sebagai dasar bagi hakim untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam suatu perkara. Dengan adanya alat bukti yang sah, hakim dapat
menilai kebenaran atau dalil dari pihak secara objektif. Sehingga putusan ini yang dijatuhkan dapat berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, bukan sekedar dugaan. Oleh karena itu, alat bukti sangat penting untuk mewujudkan putusan yang adil, memberikan kepastian hukum, dan melindungi para pihak yang bersengketa.